Bukanya dari tahun kapan? Kalau bakso ya, Mm-mm. itu baru sekitar 2 tahunan belakangan. 2 tahun ya? Ya, kalau seandainya yang usaha pangsit, dulu kan aku pangsit ya, Mm. dari tahun 2017 sampai saat ini. Terus sebelum baksonya kak juga pangsit? Ya pangsit, dari sambil kuliah kan dulu di UIN, nah itu udah jualan, tinggalnya di Mahat Al Jamiah. UIN kan punya pondoknya tuh, sekarang kan memang lagi tutup ya. Dulu waktu mondok di UIN itu kan ada mahatnya gitu, anak yang untuk cewek. Jadi kakak itu memang dari dulu jiwa bisnisnya tuh kayak udah muncul lah. Jualan ngambil ke depan sambal lalap itu kan orang jual gorengan. Nah itu diambil dari dia, untungnya 200 perak dari satu gorengannya. Satu gorengannya? Nah, kan 1.000 harganya, itu sehari bawa 100. Dijualnya di kampus keliling kayak gitu kan, keliling ke MPI juga, ke PAI, ke PBA. Habis balik kan dapatlah 20.000 jatuhnya untungnya kan. Kalau 100 kan dapat 20 berarti dari 200 perak per satunya. Itu bisa untuk bayar pondok, bisa untuk mengurangi biaya KPN. Kan dulu pakai KPN tuh mobil Win kan. Dulu sih dari hal sepele sih. Sudah tuh kakak bukanya di sini dari kapan? Dan buka yang Di depan rumah. Iya, di depan rumah. Dulu sebelumnya di SD, dekat SD 13, di Simpang Jawo. Cuman karena kondisi udah berumah tangga, terus susah gitu kalau dibawa anak ke situ kan susah ya. Akhirnya inisiatif aja, lihat gerobaknya sayang nih kalau nganggur. Waktu itu sempat 2 bulanan hampir nggak jualan. Akhirnya inisiatif coba aja lah buka depan rumah, walaupun kalau dilihat tuh ya nggak bisa diprediksi, medannya bukan di pinggir jalan kan. Tapi ya Bismillah, lakuin, telaten, alhamdulillah orang mulai nyicip rasanya, mulai kenal, ngadain promosi, terus juga di sosial media kan kita infokan. Akhirnya jadi dikenal enak rasanya, orang datang. Akhirnya ramai lagi. Itu kalau hasil kayak Omset per bulannya berapa? Aduh, kalau main bulanan mungkin ada 4 jutaan mungkin ada. Kalau dalam waktu sehari, jangka waktu sehari Itu nggak nentu ya, kalau lagi rame sampai 800, kalau lagi rame. Kalau lagi sepi 300-400 gitu. Karena depan teras kan, jadi memanfaatkan apa ya, peluang yang ada di depan teras biar bisa sambil ngurus suami dan anak gitu, biar selalu membersamai anak. Kalau kita di luar kan, kita tuh dalam berwirausaha tuh yang paling susah itu tantangannya adalah memanajemen waktu. Manajemen waktu itu kan ada 4 ya waktu. Ada yang waktunya itu mendesak dan sangat penting. Contohnya kayak kita mengurusi anak itu penting, nggak bisa kita serahkan ke orang lain. Dan mendesak seperti misalnya ngajar, saya juga dosen, saya juga berwirausaha, saya juga ibu rumah tangga. Jadi yang pertama, kalau penting dan mendesak itu yang diutamakan. Yang kedua, ada hal itu yang dia penting namun tidak mendesak, seperti misalnya kita beli buku gitu kan, itu kan penting ya untuk nambah wawasan kita, tapi tidak mendesak, bisa besoknya lagi kita beli. Ada juga yang dianya, jadi yang seperti ini kita bisa alihkan ke orang lain. Maksudnya seperti apa? Tidak penting bagi kita tapi mendesak bagi orang lain. Contoh, ibu kita nelpon, dan antarin ke majelis taklim, kapan? Sekarang, sedangkan kita posisinya lagi di luar rumah gitu. Ya udah, kita alihkan ke adik kita gitu. Atau orang tiba-tiba kan bukanya sore, tiba-tiba siang sudah ada yang, ada bakso nggak, ini kami rame nih rombongan, kita posisi lagi nggak di rumah nih, ya udah kita alihkan nyuruh karyawan untuk menghandle semuanya gitu. Terus ada yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak, ya berarti ini nggak perlu, hal yang sia-sia kayak gibah, ya nggak penting lah, nggak penting, nggak mendesak. Jadi harus bisa memanajemen waktu sih.
Kalau di musim lebaran omsetnya sampai berapa? Lumayan sih memang kalau untuk bakso mie ayam di musim lebaran ya momentum banget ya, ibaratnya orang udah capek makan rendang, makan sayur santan, pengennya yang kuah-kuah yang segar-segar, maka omsetnya bisa melebihi dari hari biasanya sih, ya bisa tembus seharinya 800 sampai 1 jutaan gitu. Kalau untuk menunya apa be yang ada di warung kakak ini? Ya, kedai Uma Kayis itu awalnya cuma buat bakso dan nasi goreng, tapi karena banyak permintaan bakso tuh cocoknya tuh sama mie ayam gitu kan, akhirnya kita launchingkan menu baru mie ayam. Jadi ada bakso, mie ayam, nasi goreng, dan mie tepek. Itu aja sih. Kalau menu bestsellernya mie ayam bakso sih bestseller. Kalau baksonya ada bakso apa be kak? Nah, baksonya emang sengaja ya kita buat kayak beda lah dari yang lain, karena itu salah satu ya kualitas kita ya, pembeda kita. Ada bakso iga, itu bestseller. Bakso yang diisi di dalamnya tulang iga gitu kan, dengan harga yang terjangkau. Biasa kalau di luar mungkin 25.000 gitu kan, kita di sini 15 gitu. Tapi kualitas tetap nomor satu kan ya, rasa gitu. Yang kemudian bakso jumbo, beranak jumbo. Jadi itu gede, segede mangkok gitu kan. Di dalamnya ya ada dagingnya, daging cincang, ada telur, ada cabenya, terus ada apa ya, topping-topping lain di dalamnya. Kemudian ada bakso beranak biasa yang 15. Kemudian ada bakso urat 10, bakso telur, dan satu lagi yang bestseller untuk anak muda itu bakso mercon. Jadi bakso merconnya bukan bakso yang isi dalamnya cabai, bukan, tapi yang semua adanya itu memang udah dipakaikan cabai khusus gitu. Jadi dari luar sampai dalam itu cabai semua, bahkan kuahnya pun kuah merah gitu. Bakso mercon, cinta pedas lah cocoknya. Kalau yang nggak suka pedas. Ya nggak suka pedas pakai yang biasa aja gitu. Kan untuk anak-anak muda yang ingin berbisnis kayak kakak sampai sekarang. Oke. Pesannya pokoknya kalau kita mau sukses itu ingat aja 3 sih. Yang pertama, kita harus dekat sama Allah, karena kesuksesan sesungguhnya itu dikatakan oleh guru saya, bukan orang yang makin sukses makin banyak duit, bukan, tapi yang ketika orang itu sudah berada di ekonomi yang baik, makan yang enak, tidur yang nyenyak, namun dia juga semakin dekat dan taat kepada Allah. Kadang kan orang udah sibuk nih dengan bisnisnya, sering lupa kan sama Allah, bukan itu yang sukses. Jadi harus dekat, sambung kedekatan sama Allah, semakin dekat, makin taat, itu yang sukses. Yang kedua, kita harus menjadikan orang tua kita itu nomor 1. Jadi harus berbakti dengan kedua orang tua kita. Kalau punya suami ya berarti berbakti sama suami gitu ya. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah punya mental baja. Jadi anak muda itu jangan malu untuk memulai usaha. Takut dibilang ya kamu ya gengsi, jangan jualan sebentar nggak laku, jangan berpikir mindsetnya jangan nggak laku, jangan takut nggak dibeli, tapi harus punya mental baja, berani memulai usaha. Kayak misalnya nggak ada modal nih, karena sesungguhnya modal terbesar itu adalah kejujuran sih. Karena kalau udah jujur kita dipercaya sama orang dan punya banyak relasi, punya banyak teman gitu. Sehingga kalau kita nggak punya modal, kita ambil dari orang lain yang sudah memiliki produk, kita ambil, kita jual. Nah dari situ kita jatuhnya kayak Abdurrahman bin Auf yang menjadi sahabat Rasulullah paling kaya di zamannya. Dia tanpa sama sekali memiliki modal usaha, tapi ngambil dari orang gitu ya, jadi reseller ya bisa maju, bahkan akhirnya menjadi produsennya sendiri. Jadi mulanya dari yang langkah-langkah kecil itu, punya mental baja. Itu sih 3, dekat sama Allah, taat sama orang tua, dan ketiga harus punya mental baja. Nggak usah malu, nggak usah gengsi, action aja, jalanin, telatenin, istiqomah, insya Allah nanti dapat hasil yang berkah. Mudah-mudahan
bisa menjadi orang yang kaya, karena memang Rasulullah menganjurkan untuk menjadi tangan yang di atas, bukan tangan yang di bawah. Seperti itu sih pesan dari aku. Makasih Kak meluangkan waktunya. Sama-sama. Sekian. Assalamualaikum.